kelas 11 akuntansi 1. Di video kali ini saya akan memberikan pidato tentang pergaulan anak dan bagaimana cara mengawasi pergaulan anak agar terbebas dari pergaulan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara ini. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal atau poin yang harus diperhatikan dalam mengawasi anak, apalagi tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan pergaulan yang sangat tidak baik untuk anak, apalagi yang tidak memiliki pihak positif kepada diri anak maupun dalam fisik maupun mental. Kita sebagai orang tua harus bisa mengawasi dan menjerumuskan anak ke dalam lingkungan yang benar dan pergaulan yang positif. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kenali lingkungan dan kenali karakter anak Anda masing-masing. Misal begini, Anda harus mengenali lingkungan dan karakter anak Anda. Kenali anak Anda sebaik-baiknya agar kalian tahu di mana saja mereka biasanya bermain, dengan siapa saja mereka bergaul. Jangan sampai mereka salah pergaulan. Jangan sampai mereka menjerumus ke dalam lingkungan yang negatif, semisal preman, pecandu narkoba, dan lain-lain. Yang kedua, jika anak melakukan kesalahan, janganlah langsung membentak. Jadilah teman mereka, janganlah seperti majikan. Kita sebagai orang tua harus bisa mendekatkan diri kepada anak. Misal seperti ini, seorang anak kita telat pulang ke rumah, lalu kita langsung memarahi mereka. Itu bukan cara yang benar. Kita harus mendekatkan diri kepada mereka. Tanya mereka baik-baik, apa alasan mereka telat, apa alasan mereka telat pulang ke rumah. Jangan langsung membentak mereka seperti majikan, namun dekati mereka dan berikan mereka support dan afeksi yang baik agar tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi. Yang ketiga, tanamkan sifat positif dan cinta kepada Tuhan. Jika kita menanamkan sifat positif dan cinta kepada Tuhan dari anak sejak dini, pasti mereka akan berpikir sebelum melakukan sesuatu. Pasti mereka akan melakukan hal-hal yang positif. Misal, mereka diajak teman mereka ke dalam hal yang negatif. Ayo kita pakai narkoba, misal seperti itu. Di dalam anak pasti dia akan berpikir, jika dia memiliki jiwa-jiwa yang positif, dia pasti akan berpikir, aku akan mendapatkan resiko yang buruk jika aku melakukannya. Maka dari itu, begitulah pentingnya kita harus menanamkan sifat positif dan cinta kepada Tuhan. Kita harus bisa menanamkan sifat itu dari dini. Poin keempat yang harus kita lakukan dalam mengawasi pergaulan anak adalah beri mereka kebebasan, namun kita jangan sampai kelepasan. Beri kebebasan kepada anak bukan berarti kita langsung memberikan kebebasan secara langsung dan menyebar. Misal, kita harus memberi kebebasan agar anak kita tidak terkekang. Kita harus memberi kebebasan dalam mereka dalam bergaul dengan siapapun tanpa membedakan ras, agama maupun masing-masing. Kita harus menanamkan sifat cinta tanah air dan saling menyayangi, saling menghormati kepada anak kita. Jangan sampai kita mengekang anak, maka anak akan menjadi depresi dan susah untuk mengekspresikan sesuatu. Jika kita mengekang anak-anak kita, pasti mereka akan berpikir, aku tidak akan bisa melakukan apapun jika aku jujur. Lalu mereka akan berbohong dan melakukan semua perbuatan yang menjulur ke negatif untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Beri mereka kebebasan untuk berekspresi, beri mereka kebebasan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Namun kita harus sebagai orang tua, kita harus mengawasi mereka dan memberi arahan kepada mereka ke jalan yang benar. Kita sebagai orang tua harus bisa membentengi anak kita ke jalur yang positif. Jangan sampai anak-anak kita keluar dari jalur yang kita inginkan. Kita tidak boleh memaksa anak-anak dalam segala hal apapun. Misal apalagi dalam jurusan sekolah, jurusan kuliah, jurusan apapun. Biarkan mereka berekspresi dan biarkan mereka memilih apa yang diinginkan mereka. Jika kita memaksakan kehendak kita, mereka pasti akan terkekang dan memiliki psikis yang tipis. Jika anak-anak sudah mengalami depresi, maka mereka akan sangat sulit untuk dikendalikan. Anak-anak yang sudah mengalami depresi, mereka akan menjulur ke hal-hal yang negatif. Merokok, mabuk, narkoba, yang paling parah adalah narkoba. Kita tidak bisa
Kita tidak bisa mencegah mereka untuk mengkonsumsi narkoba, karena jika mereka sudah kecanduan, pasti akan sangat susah untuk melepaskan mereka dari candu narkoba tersebut. Kita harus menyerahkan mereka ke polisi dan masuk dalam tahap rehabilitasi. Yang kelima, yang paling penting adalah dalam mengawasi pergaulan anak, kita harus selalu mengawasi mereka. Kita jangan sampai lengah dalam mengawasi pergaulan mereka, apalagi di saat pandemi seperti ini. Gadget sehari-hari adalah pegangan mereka. Jangan sampai kita keteteran. Gadget merupakan hal yang penting di saat masa-masa pandemi seperti ini. Tapi bukan berarti mereka bebas berekspresi menggunakan gadget mereka. Jangan sampai gadget disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif seperti menonton video porno dan lain-lain. Game setiap waktu itu juga tidak baik. Mereka boleh bermain, namun kita sebagai orang tua harus bisa mencegah mereka terlalu bergantung kepada gadget. Tetapi di saat pandemi seperti ini, kita tidak boleh berkumpul satu sama lain. Kita harus menggunakan masker, cuci tangan sebelum makan. Seperti itu. Cukup dari situ hal-hal yang bisa saya sampaikan di pidato kali ini. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.